Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahu alazim. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang salafus saleh kita mengungkapkan salah satu kenyataan atau fakta kejiwaan kita yang unik ya. Kata Al-Juyusi dalam salah satu kitab yang beliau tulis, katakan inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asy-syai' khafiya 'alaiha asraruh. Sesungguhnya salah satu tabiat jiwa manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu itu, maka biasanya manusia karena terbiasa dengan sesuatu itu tidak bisa menangkap apa yang tersembunyi dalam sesuatu itu. Bahkan keterbiasaan itu membuat manusia itu tidak mau berpikir tentang sesuatu itu dan menyingkap apa yang ada di balik sesuatu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling sederhana dari kalimat bijaksana ini adalah kalau hadirin ditanya berapa jumlah Indomaret dan Alfamart dari sejak Citra Harmoni ini sampai ke Bundaran Baru, hadirin pasti dia akan bisa menyebutnya. Kenapa? Itu hal yang sudah terbiasa, tetapi kita tidak sempat menghitungnya jamaah. Atau contoh yang kedua adalah kalau jamaah bapak ini misalnya diminta menyebutkan siapa nama pahlawan yang gambar pahlawan itu ada di uang kertas kita dari 100.000, 50.000, 20.000, 10, 5.000, 2.000 dan sebagainya. Kemungkinan besar kita bisa nyebut satu saja, yaitu yang 100.000 itu Soekarno-Hatta. Lain-lainnya tidak bisa kita sebut. Kata salafus saleh kita, inna min tabi'atin nafsil basyariyah, sesungguhnya salah satu tabiat jiwa manusia idza ulifat asy-syai', kalau dia terbiasa dengan sesuatu khafiya 'alaiha israru, maka tersembunyilah dari rahasia. Dia tidak sempat untuk memikirkan dan memahami apa yang ada dalam sesuatu yang terbiasa. Pertanyaannya adalah apa yang sudah terbiasa dengan kita jemaah? Kita semuanya sudah terbiasa dengan Al-Quran Al-Karim jemaah. Sekali lagi kita sudah terbiasa dengan Al-Quran. Tetapi kalau kita mau jujur jemaah Allah, kita ini tidak sepenuhnya mengungkap, memahami, menyelami begitu banyak samudra kandungan ilmu, petunjuk, mau'izah dan segala macam yang Allah berikan kepada kita jamaah. Yang kedua, mari kita renungkan, mudah-mudahan yang kedua ini kita tidak tersinggung. Saya pernah menyampaikannya waktu kita masih di gedung sebelah itu. Para salafus saleh kita itu menyinggung kita dengan Al-Quran dengan mengatakan begini, idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Quranmu berdebu, itu artinya apa? Sekali lagi, idza wajadta ghubaran ala mushafika, kalau engkau mendapati mushaf Al-Qur'anmu berdebu, fa'lam annal ghubara alladhi ala qalbika asyaddu wa aksar. Pasti debu yang menempel di hatimu jauh lebih tebal dan jauh lebih banyak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak kalian sekalian menyadarkan kita kalau saya yakin mushaf kita tidak berdebu jam sekarang. Karena kita membacanya, tetapi
kita membaca Al-Quran mungkin tidak dalam jumlah yang banyak dan tidak dalam intensitas dan perenungan yang bisa menyingkap apa yang tersembunyi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selah sedikit dengan sebuah riset kedokteran yang unik. Ada seorang dokter spesialis penyakit dalam, namanya Dr. Nena Kemalasari. Dr. Nena Kemalasari, spesialis penyakit dalam ini mengambil program doktoral, dokter spesialis tapi ngambil program doktoral di Fakultas Kedokteran UI. Riset doktoralnya adalah tentang wanita-wanita yang berusia 60 tahun ke atas. Kalau dalam istilah kedokteran itu namanya pasien geriatrik yang sakit tulang. Sakit tulang itu bahasa Jawanya encok, bahasa bedanya sedikit rematik ya. Kepada wanita-wanita atau nenek-nenek yang sakit tulang itu, Dr. Nena Kemalasari ini memberikan terapi yang unik, bukan dengan obat, bukan dengan jamu, bukan dengan kapsul, tapi kepada masing-masing itu diberikan Walkman. Masih ingat Walkman ya? Alat pemutar apa namanya? Musik. Nah, lalu beliau kepada masing-masing nenek itu menyodorkan selembar kertas. Kata sang dokter, "Nek," manggilnya ini, "tolong Walkman ini isi rekaman dengan suara nenek sendiri. Kalimat yang harus direkam ini." Dia tunjukkan 4 kalimat yang masing-masing kalimat itu harus diulang 10 kali. Jadi kalau 4 kalimat 40 kali. Lalu setelah direkam, minta tolong putar dan dengarkan sendiri pagi, siang, sore. Pokoknya 3 kali lah misalnya. Jadi kalau Walkman itu berisi 40 kali kalimat, karena satu kalimat 10, berarti kalau diputar 3 kali sehari, masing-masing nenek itu mendengarkan 120 kali. Lalu dokter ini bilang, tapi minta tolong dengarkan rekaman nenek itu selama 3 bulan. 120 kali, anggap saja 1 bulannya 30 hari semuanya, kurang lebih jumlahnya 10.800. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah wanita-wanita yang berusia 60 tahun atau nenek-nenek itu mendengar rekaman suara mereka sendiri selama 3 bulan yang isinya 4 kalimat sederhana yang saya akan sampaikan, secara menakjubkan wanita-wanita yang sakit tulang itu atau rematik itu mengalami proses pemulihan sakit tulang atau rematik, atau dengan kata lain sembuh ya. Saya membaca resume riset ini di majalah Tempo pada tahun 2010 ya, Mas. Saya masih ingat karena saya nulis buku tentang itu. Nah, di hadapan 3 profesor atau guru besar kedokteran, Dr. Nena Kemalasari ini spesialis penyakit dalam, sepupunya ada di Sidoarjo, saya juga bertemu dengan sepupunya, bisa mempertahankan disertasi doktoralnya. Dan disertasi doktoral itu diberi judulnya adalah peran autosugesti atau peran mempengaruhi diri sendiri pada peningkatan kualitas kesehatan pasien geriatrik. Kalau disederhanakan, bahwa riset doktoralnya itu meneliti tentang kalau orang itu sakit, dalam ini sakit tulang, kalau dia mensugesti dirinya sendiri, maka dia bisa sembuh. Kira-kira begitu. Yang mau saya sampaikan 4 kalimat itu yang gitu. Saya ingat 3. Kalimat yang pertama, saya senang badan saya tambah sehat. Itu terulang 10 kali kan. Kemudian yang kedua, rasa kesemutan di kaki saya semakin berkurang. Terulang 10 kali. Kemudian yang ketiga, kalau tidak salah, sakit kepala saya semakin berkurang. Saya ingin mengajari merenung. Kalau 3 kalimat yang biasa-biasa saja itu diulang-ulang selama 3 bulan bisa menyehatkan badan, bagaimanakah kita yang sudah tidak terhitung ribuan bahkan ratusan ribu kali mengulang-ulang kalimat iya karena butuh wa iya karena stain. Surah Al-Fatihah lengkap atau doa-doa yang pasti efek psikologisnya jauh lebih luar biasa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak apa yang saya sampaikan di awal. Inna min tabi'atin nafsil basyariyah, salah satu tabiat jiwa manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, dia seringkali manusia itu lupa untuk menangkap apa yang terjadi dalam dari sesuatu. Bapak ini kalau ditanya, Pak, kalau mau ke Dr. Hutomo itu kemana?
Pokoknya Satarkom ke timur 10 kilo, belok ke kiri 6 kilo. Jalan apa? Nggak tahu saya jalan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renungkan tentang Al-Qur'an Karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Al-Qur'an itu dalam surat 10, surat Yunus ayat 57. Allah berfirman begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Ayat 58-nya qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Terjemahannya kurang lebih di ayat 57-nya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang mau'izah atau pelajaran dari Tuhan. Kalau kita buka-buka tafsir, mau'izah itu adalah pelajaran yang menggugah, membangunkan apa nih? Kalau ini digoncang-goncang gitu, sampai orang itu terbangun dan tumbuh rasa takutnya, itu mau itu. Lalu Allah sebut Al-Quran itu dengan sebutan syifa, obat. Hadirin, tadi saya yakin rata-rata kita mungkin minimal bangun setengah 4, ya kan? Tapi alarmnya bunyi jam berapa? Jam 2 bunyi, setengah 3 bunyi, jam 3 bunyi, setengah 4 bunyi. Bangunnya jam berapa? Yang setengah 4. Begitu kan? Begitu memang cara orang bangun, digugah agar terbangun berkali. Dan gugahan agar dia terbangun itu butuh berkali-kali, ya kan? Oke. Saya merenung hadis sekalian. Allah menyebut Al-Quran itu dengan sebutan syifa, obat. Sekarang mari kita renungkan, adakah obat itu bisa dimasukkan kalau orang yang sudah dimasuki obat itu masih tertidur? Ada satu saja, infus. Yang lain-lain obat itu harus dimasukkan kalau orangnya harus bangun, ya kan? Sampai pada bagian ini saya merenung. Saya tidak ingin mengatakan jamaah, saya sendiri. Saya ini punya Al-Quran. Sejak kecil saya sudah ngaji di Madura, di Sumeneb, sudah belajar. SD, SMP, SMA, kuliah ke Surabaya, menikah dan berkeluarga jadi penduduk Surabaya. Saya merasa, kenapa ya Al-Quran itu tidak bisa memperbaiki saya dan tidak bisa mengobati saya? Itu pertanyaan sederhana. Saya baru sadar kata-kata mau'izah dan syifa. Oh, Al-Quran itu adalah pelajaran yang menggugah, membangunkan, dan menumbuhkan rasa. Bagaimana mungkin saya bisa mengobati rasa ragu-ragu saya, mengobati rasa takut saya, rasa pesimis saya, rasa saya ingin mundur dari gelanggang pertarungan dan perjuangan hidup, kalau saya tidak sadar bahwa saya ini sedang tertidur? Kan obatnya tidak bisa dimasukkan ke dalam diri saya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu oleh Allah disebut juga hudan, petunjuk. Kalau jamaah takziah atau besuk pada tetangga yang dirawat di rumah sakit Dr. Sutomo, masih terbaring, kata dokternya ini masih 3 hari lagi Pak. Lalu kita bilang, Bapak nanti kalau mau pulang naik Grab saja atau Gokar, kami tidak bisa dijemput. Jalan ini jangan percuma saja petunjuk itu kan orangnya masih terbaring. Saya merenung jamaah. Al-Quran itu yang Allah sebut hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat itu tidak bisa berfungsi dengan baik kalau kita masih terbaring, sakit, tertidur, dan kita tidak bisa mengobati diri kita sendiri atau tidak bisa diobati karena kita masih terbaring. Menunjukkan jalan, memberikan petunjuk kepada orang yang masih tertidur dan masih tergeletak, tentu saja tidak akan banyak bermanfaat. Dengan kata lain, Al-Quran itu akan bisa mengobati kita kalau kita bangunkan kita terlebih dahulu. Kalau kita gugah diri kita dengan Al-Quran yang Allah sebut pelajaran yang menggugah dan membangunkan. Saya pernah cerita, masih ingat saya? Ada 3 pahlawan nasional di Indonesia yang membanggakan kita. Tentu saja 3-tiganya muslim. 1, Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto itu istimewanya berasal atau jebolan dari pesantren Tegal Sari Ponorogo. Pesantren Tegal Sari Ponorogo itu istimewanya adalah seluruh santrinya dalam perang di Ponorogo ikut berperan dalam perang di Ponorogo. Kita tahu perang di Ponorogo itu 1825 sampai 1830. Bahkan kawan-kawan Ponorogo bilang, Ustadz Arkom, bahkan pangeran di Ponorogo sendiri adalah santri di Tegal Sari Ponorogo. Nah, yang istimewa pada diri Cokro Aminoto adalah
pada tahun 1931 beliau itu terbaring sakit ya. Lalu keluarga yang menjaganya itu dikagetkan dengan mengigaunya Cokro Aminoto. Masalahnya Cokro Aminoto itu mengigau dengan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu membaca Al-Quran dengan sangat fasih dan dengan suara serta lagu yang indah, melebihi fasih dan indahnya pada waktu dia membaca Al-Quran pada saat terjaga. Fakta ini ditulis oleh Michael Marasabesi dalam sebuah buku tipis setebal kira-kira 250 halaman, judulnya Cokro Aminoto dari Santri Menuju Guru Bangsa. Kebetulan saya punya. Lalu anggota keluarganya itu kemudian sepakat, bangunkan saja. Kenapa dia bertakbir dan mengaji? Setelah ditepuk-tepuk, ya kan, bangun, ditanya, ada apa? Kenapa bertakbir dan membaca Al-Quran? Kata Cokro Aminoto, ada tamu. Bikin kaget kan? Siapa yang datang? Kata Cokro Aminoto, Rasulullah SAW. Orang yang bermimpi bertemu Rasul pasti benar, karena Rasulullah tidak mungkin diserupai oleh yang lain. Pertanyaannya adalah, mengapa Cokro Aminoto itu sampai sering membaca Al-Quran sampai terbawa-bawa dalam mimpinya? Kan dia tidak mungkin orang itu mengigau kecuali memang kebiasaan sehari-harinya. Misalnya orang nanya, berapa pertandingan semalam antara Persebaya dengan Persis Solo? Memang bolanya bonek ini jam segini kan? Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Cokro Aminoto itu terbiasa membaca Al-Quran sampai dia ke bawah-bawah dalam mimpinya. Perlu diketahui, beliau ini memimpin organisasi Syarikat Islam. Pada waktu itu kita tahu jumlah anggotanya, saya mengejutkan, faktanya mengejutkan. Jumlah anggota Syarikat Islam pada waktu beliau memimpin itu 3 juta orang. Dari Aceh sampai Makassar ya. Padahal waktu itu penduduk Nusantara, belum ada Indonesia kan waktu itu. Penduduk Nusantara dalam hitungan statistik itu mendekati angka 70 juta se-Nusantara. Jadi rasio 3 juta per 70 juta itu sangat besar. Dibutuhkan mental yang luar biasa bagi seorang laki-laki, kita tahu kan badannya seperti kurus, untuk bisa memimpin, mengarahkan, mengatur, karena kita organisasi itu adalah organisasi pergerakan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Butuh mental yang sangat. Yang kedua, pahlawan nasional yang kedua yang punya kebiasaan membaca Al-Quran yang sangat menakjubkan adalah pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang bercerita ini adalah Kiai Haji Muhyiddin Muzani, kakak atau dari Kiai Hashim Muzani, saudaranya. Kata Kiai Muhyiddin Muzani, jadi kalau imamnya sholat subuh seperti tadi, Kiai Haji Hashim Asy'ari di pesantren Tebu Ireng itu suka membaca 1 juz untuk 2 rakaat sholat subuh. Saya doakan masjid ini nanti imam sholat subuhnya 1 juz buat 2 rakaat sholat subuh. Kira-kira tambah banyak nih? Kalau menurut saya tambah banyak. Alasannya sederhana saja. Nanti yang paling banyak jamaahnya kakek-kakek nenek. Kenapa? Ustadz Arkom, kami kalau berdiri mendengarkan 1 juz 2 rakaat sholat subuh, mungkin kami meninggal, tapi meninggalnya husnul khotimah. Cuma saya ingin ajarin berpikir berdasarkan fakta historis. Kenapa Kiai Haji Hashim Asy'ari ini terbiasa membaca Al-Quran 1 juz untuk 2 rakaat salat? Perlu diketahui, beliau adalah ulama Nusantara yang diberi otoritas mengajarkan kitab Sahih Bukhari di Masjidil Haram, di antara ulama-ulama di negeri yang kita cintai. Nah, waktu pulang ke Nusantara, ke Tebu Ireng, usianya 28 tahun. Dalam buku kecil, buku setebal 400-500 halaman, dalam sebuah buku yang berjudul Sang Penakluk Badai, beliau itu ketika pulang dan sampai di Tebu Ireng oleh ayahnya Kiai Haji Asy'ari ditanya, "Nah, kamu mau buat pesantren di mana?" Wajar kan sang ayahnya? Kata Kiai Haji Hashim Asy'ari, "Ayah, saya mau buat pesantren di Tebu Ireng." Langsung ayahnya dikurang-kurangkan, "Bagaimana bisa engkau ingin membuat pesantren di tempat yang seburuk itu?" Karena Tebu Ireng waktu itu tempat pelacuran, maksiat, judi dan segala macam. Kira-kira gamboli lah kalau sekarang. Langsung Kiai Haji Hashim Asy'ari bilang gini, "Ayah, kalau memang Islam itu rahmatan lil alamin, pasti Islam itu bisa memperbaiki keadaan." Beliau membeli sebidang tanah di Tebu Ireng, tetapi sebidang tanah tidak dirubah jadi pesantren, tidak dipelangi pesantren, tetapi sebidang tanah itu jamaah Rasulullah disulap menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang sangat produktif. Kenapa? Karena penduduk Tebu Ireng rata-rata tanahnya itu disewakan pada Belanda dan mereka hidup dari uang sewa tanah. Begitu uang sewa tanah mereka habis,
mereka dengan mudah bisa diajak oleh Belanda ke tempat-tempat maksiat seperti itu. Menyaksikan tanah yang dimiliki oleh Kiai Hasyim Asy'ari itu dikelola menjadi lahan pertanian dan peternakan lele yang produktif, orang-orang pada datang ke beliau, tapi itulah yang ditunggu-tunggu. Beliau akhirnya memandu, menuntun, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan satu demi satu, bagian demi bagian, sampai kemudian itu berubah menjadi jauh lebih bagus. Tentu kita sepakat, seorang anak muda 28 tahun berhadapan dengan lingkungan sosiologis yang gelap gulita, tentu membutuhkan mental yang luar biasa. Dengan terbiasa membaca Al-Quran, tidak mungkin kan kalau satu juz waktu sholat, waktu di luar sholat pasti lebih banyak, tidak mungkin sedikit jamaah. Beliau membutuhkan mental yang sangat luar biasa untuk bisa berhadapan dengan. Nah, yang ketiga, jamaah kedua, pahlawan nasional yang ketiga yang punya kebiasaan membaca Al-Quran yang luar biasa adalah Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim, Profesor Dr. Hamka, tokoh Muhammadiyah. Beliau saat ditahan di masa presiden pertama Indonesia, beliau itu ditahan 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Kata beliau dalam tafsir Al-Azhar, beliau tulis sendiri, saya sampai mau stres, mau gila menjalani penahanan, padahal saya tidak melakukan apa-apa. Saya dituduh A, B, C, D, tapi saya tidak, dan di penjara. Akhirnya beliau melakukan 3 hal selama 2 tahun 4 bulan. 1, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang kedua, membaca kitab-kitab tafsir yang boleh dibawa ke dalam penjara. Dan yang ketiga, menulis tafsir Al-Azhar beliau. Kita tahu beliau adalah menulis tafsir Al-Azhar. Yang menakjubkan, tafsir Al-Azhar yang beliau tulis di dalam penjara selama 2 tahun 4 bulan itu, beliau selesaikan sebanyak 28 juz. Yang kata beliau, kalau saya tidak ditahan, itu mungkin butuh 20 tahun. Saya beruntung, bersyukur ditahan bisa menulis 28. Saya jadi ingat teman saya yang masuk rumah sakit, Dokter Sutomo seminggu dia hafal 1 juz. Saya bilang masuk seminggu lagi biar hafalannya jadi 2 juz. Tapi yang menarik adalah selama 2 tahun 4 bulan Profesor Dr. Hamka ini menghatamkan Al-Quran. Saya ulangi, menghatamkan Al-Quran, membacakan sebanyak 150 kali atau per hari 5 juz per hari. Saya hadir tentu ingat ya, artis yang kemudian menjadi politisi dan menjadi istrinya Haji Masari, Angelina Sondern. Begitu beliau keluar dari penjara, kita kaget lihat diberitakan hafal 15 juz. Nah, kenapa 3 orang yang tadi saya sebut dan termasuk tokoh artis itu menjadikan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang menguatkan mental mereka, yang membuat mereka itu bisa menghadapi tekanan jiwa yang luar biasa. Karena Allah menyebut Al-Quran itu, salah satu sudah saya sebut, Al-Quran itu adalah syifa, obat. Ya. Dia mengobati rasa kesepian, karena dengan dibaca orang akan merasa dekat dengan yang mengatur kehidupan. Dia bisa mengobati rasa ragu dan rasa takut, karena dengan dibaca dan dipahami, Al-Quran akan mengajarkan siapa yang bisa mengamankan dan menjaga keamanan manusia. Hadirin, di Fakultas Kedokteran UNER itu ada mahasiswa Fakultas Kedokteran UNER, dokter namanya Ahmed dari Gaza. Dia sekarang sedang mengambil program pendidikan dokter spesialis ilmu kesehatan. Saya bertemu dengan beliau 2-3 kali. Sekalinya itu setahun yang lalu sebelum Ramadan masuk, saya dan beliau itu ngisi pengajian online untuk kawan-kawan mikrobiologi kedokteran UNER. Beliau pembicara pertama dan saya pembicara kedua. Ceritanya yang menarik. Kata beliau begini, di Gaza, di Palestina ada Gaza, ada tepi barat, West Bank. Tapi yang sepenuhnya masih dalam kendali rakyat Palestina adalah Gaza itu. Di Gaza itu, setiap sholat subuh seperti sekarang ini, seluruh masjid-masjid Gaza itu jamaah berubah menjadi majelis penghafal Quran. Bukan hafalan Quran yang dihafal oleh yang muda sampai yang tua itu untuk dimusabaqahkan, bukan untuk dirobakan. Tetapi hafalan Quran yang mereka baca dan mereka taruh di dada mereka itu membuat mereka menjadi manusia yang sangat kuat luar biasa. Bukan kuat secara fisik dan bukan berarti mereka tidak bisa ditembak, tidak bisa dibunuh, tetapi mereka kuat secara mental. Kenapa? Gaza adalah kota yang sewaktu-waktu bisa diserang oleh Israel dan semua penduduknya bisa dibunuh. Dengan punya Al-Quran di dada mereka,
mereka tidak berubah menjadi manusia yang tidak bisa ditembak dan tidak bisa dimatikan, tetapi mereka bisa menjadi manusia yang rasa takutnya, kekhawatirannya, keraguan-raguannya bisa mereka kendalikan dengan Al-Quran yang ada di dalam dada mereka. Tahun 2010, jauh sebelum itu, 51 delegasi DPR RI Komisi 1 pernah berkunjung ke sana. Saya membaca fakta ini dalam sebuah majalah yang terbit di Jakarta. Pada waktu sholat duhur masuk, orang-orang Indonesia tentu saja bertanya di mana tempat wudunya. Para pejabat Gaza yang tentu saja hampir semuanya Muslim mengatakan itu tempat wudunya. Tapi anehnya tidak satupun pejabat Gaza yang menerima tamu dari Indonesia itu yang segera mengambil air wudhu. Tentu saja aneh kan? Ditanya, loh, kenapa Anda tidak berwudhu kan? Jawabannya itu yang bikin kita tergetar. Kami ini sudah berwudhu dan kami terbiasa menjaga wudhu kami. Sampai bagian ini masih biasa, tetapi berikutnya itu yang luar biasa. Kenapa kami selalu menjaga wudhu kami? Karena kota ini adalah kota yang sewaktu-waktu kami bisa diserang oleh Israel. Kami bisa mati setiap saat. Dengan menjaga wudhu kami sudah berada dalam keadaan suci ketika harus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin mengajak ya merenung kata-kata yang saya kutip dewan. Inna min tabi'atil nafsil basyariyah idza ulifat asyai' khafi 'alaiha israr. Sesungguhnya tabiat manusia itu kalau sudah terbiasa dengan sesuatu, dia tidak mau mengungkap apa yang ada di balik sesuatu yang tersebut. Jamaah rahmatullah, saya tadi menyebut Al-Quran itu adalah mau'izah, pelajaran yang membangunkan, menggugah, dan yang kedua syifa, obat yang baik. Kalau kita ingin merasakan kehidupan yang nikmat, yang dahsyat bersama Al-Quran, memang tugas kita adalah menggugah, membangunkan diri kita dengan Al-Quran. Cara yang paling mudah menggugah adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Kenapa? Mohon maaf, dengan tidak mewarangi rasa hormat saya pada jamaah. Kita ini semuanya kemungkinan tidak ngerti terjemahan Al-Quran, mohon maaf. Tapi waktu Al-Quran kita baca tadi sebelum kita ke masjid, semalam, kemarin, waktu Ramadan, waktu kita Al-Quran kita baca 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, apa yang terjadi? Rohani kita ini terasa lebih kuat, terasa dialiri sesuatu. Ya kan? Kita semuanya merasakan. Dan untuk alasan itu kita kemudian Ramadan kemarin khatam 1 juz, 2 juz. Kenapa? Kita merasakan rohani ini dikuatkan dan kita diberi ketenangan oleh Allah, kelapangan dada yang luar biasa. Tapi kita tidak pernah bertanya kenapa sampai seperti itu. Saya ingin jelaskan kenapa Al-Quran itu sampai memakan kita. Allah menggunakan kata ruh, untuk menyebut 3 hal dalam Al-Quran. 1, untuk yang dimasukkan ke dalam badan kita itu namanya ruh, benar kan? Di surat ke-32 ayat 9 Allah berfirman, "Fa'idza sawaituhu," apabila sudah sempurna janin dalam rahim manusia itu, "wa nafakhtu fihi min ruhi," kami kemudian tiupkan ruh ciptaan kami ke dalam tubuh itu. Itu ruh. Allah menggunakan redaksi ruh. Yang kedua, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut malaikat Jibril. Disebut dalam surat 97 ayat ke-4, ayat yang terkenal. Tanazzalul malaikatu war ruh, pada malam Lailatul Qadar turunlah malaikat dan ruh. Ruh di situ jelas-jelas malaikat Jibril. Sepakat ulama. Nah, yang ketiga, ruh itu Allah gunakan untuk menyebut Al-Quran. Di surat 42 52 ayatnya begini. Wa kadzalika, demikianlah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepada engkau Muhammad. Lalu redaksinya adalah ruham min amrin, ruh dari sisi kami. Semua ulama sepakat. Arti ruh di situ tidak ada yang lain kecuali Al-Quran. Lalu kata ulama tafsir mengatakan, kalau rohani manusia itu capek, lelah, takut, putus asa, ingin menyerah, merasa direpoti oleh banyak hal, tidak dihargai oleh banyak orang, kemudian merasa dihianati, kata ulama tafsir dalam angka rohani manusia seperti itu sudah mati. Atau kalau handphone, mirip handphone yang baterainya tinggal 1%. Kalau handphone baterainya tinggal 1%, cara yang terbaik handphone itu harus dicolokkan. Kalau dicolokkan karena tinggal 1% atau 5%, tidak mungkin 5 menit, 10 menit langsung diambil, karena kemungkinan tidak terisi dengan penuh. Rohani kita ini sehari-hari, bukan setiap bulan, bukan. Sehari-hari kita capek, lelah. Bukan capek lelah fisik, capek dan lelah. Capek, lelah, kadang-kadang mau mundur, kadang-kadang kecewa, kadang ingin menyerah. Itu rohani manusia.
Kalau rohani sudah seperti itu, jamaah Allah, tidak ada cara lain, kata ulama-ulama tafsir, sambungkanlah roh yang sudah mulai hilang kekuatannya dengan yang bisa memberikan kekuatan tambahan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menyambungkan dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'an itu adalah ruh yang Allah turunkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang kita mengerti kenapa kalau ke Masjidil Haram orang haji atau orang umroh, ya, jamaah masuk masjid itu, walaupun mohon maaf sekali lagi, kita ini tidak mengerti terjemahannya, tapi kitab suci ini kita baca sebanyak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu dengan membaca sebanyak mungkin rohani kita dikuatkan. Bagian mana yang saya katakan kita ini terbiasa tetapi tidak mengungkapnya itu tadi. Al-Quran ternyata mengungkapkan Al-Quran itu adalah ruh yang menghidupkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya ingin mengajak, tetapi Al-Quran itu tidak cuma hanya dibaca sebanyak-banyak. Yang jelas kalau dibaca sebanyak-banyaknya pasti menguatkan jiwa. Contoh yang spektakuler, 4 sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, yang punya kebiasaan membaca Al-Quran sangat banyak adalah Utsman bin Affan. Beliau ini seminggu hatam 30 juz. Sehingga sejarah mengungkapkan waktu beliau terbunuh, kan yang terbunuh itu Umar, Utsman, Ali ya. Waktu terbunuh itu Utsman itu dalam keadaan sedang berpuasa sunnah dan dalam keadaan sedang mendekap Al-Quran. Sebelum terbunuh, sahabat-sahabat yang lain itu tahu bahwa orang-orang yang menjadi pengkhianat dalam tubuh Islam itu mendekati Utsman bin Affan, dan para sahabat menawarkan diri untuk melindungi dan membantu. Tapi Utsman secara mengejutkan mengatakan, jangan libatkan kalian. Mereka hanya menginginkan aku saja. Kalau kalian terlibat akan lebih banyak darah yang tertumpah. Begitu Profesor Dr. Ahmad Sholami dalam kitab tentang Utsman. Akan banyak yang darah yang tertumpah. Biarkan saya akan menghadapi. Sehebat itu efek Quran yang membuat beliau itu sanggup menanggung beratnya cobaan waktu itu. Jangan kalian libatkan, sebab kalau kalian terlibat akan lebih banyak nyawa yang. Nah, jamaah dari hati yang paling dalam, saya ingin mengajak jamaah sekalian, mari kita baca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena dengan membaca sebanyak-banyaknya, apalagi kita sudah punya iman pada Al-Quran, rohani kita akan dilipat gandakan kekuatan. Kalau anak-anak kita pamit, ayah saya mau kuliah ke luar negeri, titip, nah jaga sholat 5 waktumu dan bacalah. Insya Allah Allah akan menjaga dengan salah satunya adalah menguatkan rohaninya, dan dia akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran itu akan tidak hanya memberikan kekuatan, tetapi akan menginspirasi kita kalau kita tadabburi, kita pahami maknanya. Allah menyebut tentang tadabbur itu di surat ke-38 ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadabbaru ulul albab. Kitab yang aku turunkan kepada Muhammad penuh berkah. Hadirin mohon maaf, kita ingin kata-kata berkah. Berkat itu kan kalau jenengan hadir acara seperti ini, disuguhi makanan minuman, tetapi pulang-pulang dikasih tambahan berkah gitu. Berkah itu kata ulama dua nih. Awet, dan yang kedua tambahan kebaikan atau bertambahnya kebaikan. Jadi kalau Al-Quran itu dikatakan penuh berkah, artinya Al-Quran itu kalau diikuti ya, akan mengawetkan apapun yang Allah berikan pada kita. Saya mohon maaf tadi, zamannya ada di sini Bapak. Oh beliau, saya tanya, Bapak usianya berapa? 76 misalnya. Saya tanya, banyak di antara jamaah bahagia masjid itu yang saya tanya usianya 76, 80. Wajah beliau, tubuh beliau itu dijaga awetnya oleh Allah, bukan tidak tua, tetapi dia. Kenapa? Beliau itu orang-orang tua kita yang masih kelihatan sehat, kuat beribadah. Kenapa? Karena mengikuti petunjuk Al-Quran untuk sholat, untuk tahajud, untuk beramal soleh, makanya diawetkan, dijaga oleh Allah agar tidak cepat hilang. Yang kedua, berkah itu artinya bertambah kebaikan. Al-Quran akan hanya menambah kebaikan bagi kita kalau kita ketahui petunjuknya, kita ketahui isinya. Sudah pasti. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hidup kita ini akan mendapatkan berkah, barokah dari Allah dengan setelah Al-Quran dibaca sebanyak-banyaknya, kita sempatkan, sekarang sudah banyak terjemahannya, dan kita sempatkan untuk mentadabburi, mengetahui artinya sedikit demi sedikit, karena dengan begitu kita akan menjadi orang yang terpandu dan terbimbing oleh Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan tadi mohon izin saya tidak sampai suruh nanti karena masih ada acara lagi setelah ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu
membuat kita semakin ingin mendekat kepada Allah. Izinkan saya menutup majlis ini dengan doa, tetapi doa ini saya terjemahkan terlebih. Doanya ini adalah doa anak-anak kita kalau sedang membaca selesai ngaji, atau doa dalam mushaf itu disebut dengan doa khatam Quran. Padahal doa ini tidak selalu tentang menghatamkan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Mohon izin saya terjemahkan. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami, kasih sayangilah kami dengan Al-Quran. Dengan syarat Al-Quran itu diimani, dibaca, dipahami dan dilaksanakan. Lalu waj'alhu lana imaman. Jadikan Al-Quran bagi kami ya Allah pemimpin hidup kami. Itu yang pertama. Kemudian wanuran, jadikan Al-Quran itu penerang kegelapan hidup kami. Itu permintaan kita hidup. Kemudian yang ketiga, wahudan, jadikan Al-Quran itu sebagai penunjuk jalan kami. Warahmah, dan jadikan Al-Quran itu ya Allah penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat. Lalu pada bagian berikutnya, Allahumma dzakkirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami manakala kami melupakan Al-Quran. Kita minta begitu. Kemudian wa'allimna, dan ajarilah kami ya Allah minhu ma jahilna. Darinya ajarkan kami dari apa kalau kami tidak mengetahui tentang. Lalu warzuqna tilawatahu, karuniakan kami kesempatan ya Allah untuk membacanya ana al-laili wa atrafan nahar, sepanjang malam dan siang dalam seluruh hari-hari kehidupan kami. Tentu saja membacanya dengan iman, dengan memahami dan untuk dilaksanakan. Terakhir ditutup waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikanlah Al-Quran itu ya Allah sebagai hujjah pembela kami kelak di hari perhitungan. Tentu saja kalau kita beriman, membacanya, melaksanakannya, Allah akan menjadikan Al-Quran itu sebagai pembela kita. Mari kita berdoa dengan doa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudaw wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kasih sayangilah kami dengan kitab Al-Quran yang kami imani, kami baca, kami pahami dan kami laksanakan. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah sebagai pemimpin hidup kami, penerang kegelapan hidup kami, penunjuk jalan kami, dan penyebab kami mendapatkan kasih sayang-Mu di dunia dan di akhirat nanti. Ingatkan kami dengannya ya Allah manakala kami melalaikannya. Ajarkanlah kami dengannya manakala kami tidak mengetahui tentangnya. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya siang dan malam dengan penuh keimanan, pemahaman dan untuk dilaksanakan dalam seluruh hari-hari kehidupan kami yang Kau takdirkan kepada kami ya Allah. Jadikan Al-Quran yang kami perlakukan seperti itu ya Allah sebagai pembela kami kelak di hari perhitungan-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah. Allah mohon maaf atas segala dan kurangnya. Mari kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.